Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga pada sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai modal dasar pengembangan industri pariwisata. Pembelajaran kita, kalian mampu mendeskripsikan modal dasar pengembangan industri pariwisata dan mengevaluasi potensi suatu wilayah untuk pengembangan industri pariwisata. Jadi kita ada 4 pokok materi. Yang pertama ada modal dasar pengembangan sektor pariwisata. Yang kedua ada peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional. Yang ketiga ada pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Yang keempat ada perencanaan pengembangan pariwisata. Kita masuk ke yang A. Modal dasar pengembangan sektor pariwisata. Apa sih modal dasarnya dalam pengembangan sektor pariwisata? Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang memiliki potensi besar menjadikan sektor pariwisata andalan dalam pembangunan nasional. Hal ini mengingat Indonesia memiliki beberapa keunikan, antara lain iklim yang baik, keramah tamahan penduduk, keragaman dan keindahan alam, keragaman suku dan adat istiadat, dan yang terakhir, keragaman seni, budaya, dan hasil kerajinan rakyat, dan sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri dari A. Luas wilayah dan letak strategis. Negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di lokasi yang strategis di garis khatulistiwa dengan jumlah pulau sekitar 17.408 pulau, di mana sekitar 60% dari seluruh wilayah terdiri dari air dan selebihnya berupa daratan. Bila dibandingkan luas wilayah Indonesia hampir sama dengan luas seluruh benua Eropa atau luas Amerika Utara. Sumber daya alam. Wilayah Indonesia dengan iklim tropisnya sepanjang tahun memiliki potensi kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya dieksploitasi. Untuk kesejahteraan rakyat, kekayaan, keragaman, dan keindahan alam baik di dasar lautan maupun di darat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Indonesia termasuk negara berpenduduk terbesar di dunia selain Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam, seni budaya, sejarah, dan dialek yang berbeda dapat menjadi modal besar bagi pengembangan kepariwisataan. Stabilitas keamanan. Keamanan dan toleransi merupakan syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah, santun, beradab, dan sangat toleran antar sesama, disadari atau tidak mulai berubah menjadi bangsa yang mudah tersinggung dan emosional. Yang ke-I, pencitraan nasional. Pada era tahun 80-an sampai dengan 90-an, dunia pariwisata kita sangat diminati oleh wisatawan internasional atau wisatawan mancanegara. Terbukti dengan banyaknya devisa yang disumbangkan oleh para wisatawan asing tersebut bagi pendapatan nasional negara kita. Umumnya dan khususnya bagi daerah tujuan utama wisatawan asing di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Tanah Toraja, atau Danau Toba, dan lainnya. Akan tetapi, pada beberapa tahun terakhir ini, trafik kunjungan Wisman ke Indonesia secara umum jumlahnya sangat menurun drastis disebabkan oleh beberapa citra buruk atau negatif, misalnya bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 yang dulu, tsunami di wilayah Sumatera dan Jawa Barat, gempa bumi di wilayah Yogyakarta dan Tanah Jawa. Yang keempat, larangan terbang bagi pesawat asal dan milik perusahaan di Indonesia ke Eropa
dan Amerika karena alasan minimnya keselamatan penerbangan di Indonesia, serta citra buruk negatif lainnya. Yang ke-F, komitmen politik dari pemerintah. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mempersatukan bangsa dan menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam pembangunan ekonomi rakyat akan berpengaruh langsung dan dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan industri pariwisata. Yang ke-G, keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan telah memberikan dampak positif dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Prasarana dan sarana yang semakin baik telah memberikan kemudahan dan citra positif bagi kepariwisataan Indonesia. Keberhasilan ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, semakin meningkatnya seni dan budaya bangsa. Yang kedua, semakin meningkatnya sadar wisata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Semakin dikenalnya objek dan daya tarik oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Yang terakhir, semakin meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa silakan di like dan di subscribe untuk mengetahui informasi video pembelajaran lebih lanjut.